Ya, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman pers yang saya hormati, saya pertama terima kasih teman-teman sudah siap hadir di rumah dinas saya. Untuk saya akan menyampaikan beberapa hal terkait dinamika terkini di Kabupaten Tapanuli Tengah. Saya ini baru saja tiba dari Medan. Saya berangkat hari Minggu, ada undangan gubernur. Kemarin rapat, apalah itu, konsultasi lah itu, atas undangan gubernur dengan pimpinan DPRD. Saya dengan perangkat daerah saya, Pak Sekda, Inspektur, Pak Kabak Hukum, Kabak Tapem, Sekwan, semua, DPR juga ada beberapa datang, seperti berita Ketua DPRD lewat Zoom, sehingga saya baru datang ini. Nah, saat saya nggak ada, rupanya ada tamu yang datang ke kantor saya, tamu yang banyak. Ada tadi aksi Unras, yang saya tahu, saya sudah tahu sejak hari Minggu sebenarnya ada pemberitahuan itu, tapi tak mungkin saya temui karena bagi saya lebih penting saya menghadiri undangan gubernur dalam rangka pemerintahan. Oleh karena itu clear, saya tadi tidak bisa menemui teman-teman itu tadi karena memang saya sedang tugas dinas. Kalau tadi saya ada, saya temui. Kalau perlu saya naik ke mobil komando dia, biar mereka tahu bahwa saya ini aktivis mahasiswa, saya tukang demo juga, hal biasa itu. Nah, terkait itu saya ingin menyampaikan beberapa hal. Dari materi selebaran, kalau apa yang disampaikan tadi saya nggak ngerti, selebaran yang disampaikan oleh ketika mengajukan pemberitahuan, ya kan ada koordinator aksi ini, Saudara Abdimul Akbar, IMM, Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah. Berarti ini adik saya. Saya ini anggota senior Muhammadiyah. Saya punya kartu anggota Muhammadiyah. Tapi sayangnya saya belum pernah nih kenal Abdimul Akbar. Nah, dia selalu mengaku sebagai IMM. Tapi yang saya kenal dari namanya selalu saya dengar kalau ini ada demo. Baru datang pertama saya belum ada sebulan dia udah demo. Apa dulu tuntutannya saya nggak ngerti. Sekarang demo lagi, tuntutannya beda. Selama ini kemana? Saya udah 9 bulan di sini. Koordinator aksi kedua Wais Al-Qarni, Kahroni ya, Al-Qarni ini bahasa Arab nih kan. PMII, berarti ini adik-adik saya pergerakan Islam juga. Ini dulu juga demo, sama dua orang ini kan. Capnya dari apa itu? Kemudian kalau yang koordinator lapangan saya nggak tahu ini. Saya ingin menyoroti dua adik saya ini, terutama saya ingin menyoroti Abdimul Akbar. Saya ini anggota lama Muhammadiyah. Di dalam Muhammadiyah itu ada yang namanya prinsip tabayun. Kalau ada isu tabayun itu apa? Klarifikasi. Di belakang meja tidak ribut-ribut. Sehingga saya patut menanyakan ini, Abdimul Akbar ini sebenarnya mewakili rohnya Muhammadiyah atau gerakan politik. Dia selalu mendemo saya, nggak jelas, nggak pernah mau tabayun dengan saya. Saya undang pun nggak pernah mau ketemu. Jadi kapasitas itu perlu ditanyakan. Wais Al-Qarni juga seorang pergerakan Muslim. Saya tahu yang namanya prinsip tabayun, prinsip dilarang memfitnah, jangankan fitnah, menghibah saja nggak boleh. Tuduhannya sangat serius itu di dalam selebaran itu, sehingga saya mempertanyakan, ini gerakan politik atau gerakan moral? Kalau dia pakai IMM sampai MMI, mestinya gerakan moral. Kalau gerakan moral, masyarakat yang menilai. Kenapa? Selama ini kemana? Dulu saya baru datang ribut-ribut kayak gitu. Saya kerja, nggak pernah lihat, nggak pernah ini. Masyarakat sudah tahu apa yang saya kerjakan 9 bulan. Saya membongkar kasus BUK
Itu jelas kasus korupsi. Ya, terakhir sekarang sudah proses pro justisi di Kejati. Sudah ada indikasi kerugian negara hasil pemeriksaan BPK tahun 2023 ya, kita buka. Kerugiannya 8 miliar sekian, itu pun masih bisa tambah. Pertanyaan saya, kemana ini Abdikmul Akbar? Kemana ini Wais Al-Qarni? Korupsi itu, apakah dia menyaksikan? Saya ini orang yang tidak peduli dengan korupsi. Saudara-saudara sudah tahu, selama 9 bulan saya getol dulu dan saya omongin ini terus itu. Cerewet terus saya ini boleh ditanya. Jangan ada praktek-praktek lagi korupsi. Jangan lagi ada potong anggaran, jangan ada pungli. Dan saya sebutkan ketika masih langgar di era saya, pasti saya tindak. Dan teman-teman sudah tahu, ada 5 pejabat tinggi di Tapanuli Tengah di era saya yang sudah saya tindak, saya copot dari jabatan. Berarti dijatuhi hukuman disiplin kepegawaian tingkat berat karena dugaan penyalahgunaan wewenang. Teman-teman sudah tahu kan? Ada sekda, ada kepala dinas kesehatan terkait BOK Jasper, ada kepala rumah sakit terkait dugaan ini sedang didalami ini. Kerugian kemarin sudah ketemu 1 miliar sekian di rumah sakit, maka saya copot. Ini sedang didalami oleh inspektur pemeriksaan khusus. Ya. Ada kemarin kepala dinas pariwisata, ini sedang didalami dan ada korupsi di sana. Ada juga kepala desa yang sekarang sudah pro justisi sudah disidik oleh Polres. Kepala desa Air Rakso saya copot. Apakah ini bukan bukti bahwa saya ini paling konsisten antara ucapan dengan perbuatan saya? Coba melihat 5 tahun ke belakang bagaimana? Kemana ini teman-teman? Ada praktek korupsi itu. Jadi kalau ini gerakan moral, maka saya tanyakan. Kalau gerakan politik, sebentar tanya jawab dulu. Saya sambung dulu. Kalau gerakan politik, biar masyarakat. Oke, itu dulu. Yang kedua, walaupun ini saya sanksikan bukan menjadi gerakan moral yang artinya memang mengedepankan idealisme segala macam. Saya berterima kasih. Saya menyambut baik substansi dari demo ini. Apa substansinya? Dia menuduh, menyampaikan fakta katanya, hasil investigasi bahasanya, adanya pungutan 15% terkait dengan proyek tender. Itu saya berterima kasih